Halo, ketemu lagi dengan saya di Andre Komputer. Pada saat ini saya akan membahas satu varian Linux yang mungkin bisa menjadi satu pilihan buat teman-teman semua ya. Varian Linux ini boleh dibilang sangat friendly bagi teman-teman yang masih menggunakan Windows ya. Nah, kalau teman-teman yang masih pengguna Windows dan hendak bermigrasi ke sistem operasi yang lain, teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan satu sistem OS yang ini ya. Nah, operating system ini boleh bilang latar belakangnya oleh salah seorang pengembang yang merupakan mantan pengembang Microsoft dulu ya. Dan dia mempertimbangkan membuat satu varian Linux sendiri dari turunannya Debian yang bernama Anduin OS. Nah, seperti apa penampakan OS ini yang akan kita pelajari lebih lanjut. Mari kita lihat selanjutnya, teman. Jadi inilah kalau ketika kita akan masuk ke satu desktop Arduino OS, teman-teman akan disuguhkan satu penampilan yang tidak asing lagi dengan yang kurang lebih mirip dengan sistem operasi Windows, terutama Windows 11 ya, versi 11. Nah, di mana kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di panel sebelah kiri, ini panel sebelah kiri sini icon-iconnya kurang lebih standar Windows ya, mirip-mirip ya. Ada icon-icon yang merupakan shortcut yang menuju ke aplikasi yang akan kita buka, yang umumnya kita buka. Nah, ini untuk mempermudah kita untuk menuju ke aplikasi yang kita tuju dengan lebih cepat. Nah, begitu juga di area taskbar. Area taskbar di sini kalau di Windows 11, kalau kita lihat di Windows 11, menu start programnya itu sendiri berada di tengah ya, didesain berada di tengah. Ini juga sama ya. Ini berada di tengah juga nih. Nah, ketika kita klik tombol startnya, itu akan menampilkan satu kotak menu seperti ini ya, satu kotak menu yang kurang lebih sama ya dengan Windows 11, di mana dalam kotak menu itu sendiri menampilkan juga beberapa software, beberapa shortcut aplikasi yang umum kita gunakan juga ya, yang bisa kita atur, bisa kita arrange sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di dalam menu start itu sendiri juga ada juga ya komposisi area bawah. Ini ada profil user, dan juga ada shortcut ke arah file folder kita, dan juga ini ada namanya terminal. Kalau di Windows itu disamakan dengan command prompt ya. Nah, ketika kita akan klik di sini, itu akan menampilkan terminalnya Arduino OS seperti ini ya. Kalau di Windows mungkin teman-teman sangat kenal dengan namanya command prompt CMD. Ketika teman-teman ketik command prompt atau ketik CMD di menu search, ini akan ditampilkan seperti layar hitam seperti ini. Mungkin kalau di sini seperti ini ya strukturnya, tapi kalau di command prompt mungkin C-prompt ya jatuhnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Kembali lagi kita lihat lebih lanjut. Di sini kita lihat juga ada menu setting ya. Menu setting kalau di Windows itu adalah control panel ya. Nah, di sini kontrol panelnya seperti ini, teman-teman. Ya. Nah, kalau kontrol panel di Windows itu memunculkan shortcutnya di area tengah, ya. Kalau di sini kontrol panelnya, menu besarnya itu ditampilkan di area kiri, ya. Seperti itu, bedanya seperti itu. Mulai dari WiFi, pengaturan WiFi, ya, pengaturan jaringan networknya, ya, Bluetooth, display, ya. Kita lihat di sini ada pengaturan sound ya, ada pengaturan power, baru pengaturan layar, multitaskingnya, bisa lebih dari satu layar kita bekerja, ini juga support ya, teman-teman. Dan juga nih ada juga pengaturan Teams-nya, pengaturan tampilan ya. Jadi kalau teman-teman ingin istilah tampilan lebih terang, teman-teman boleh klik secara default seperti ini. Tapi kalau misalnya teman-teman suka yang tipikal yang dark, ya lebih pilih yang ini ya. Kebetulan saya menggunakan yang konsep dark ya. Jadi seperti ini tampilannya.
Begitu juga dengan tampilan dari sisi accent color. Accent color ini lebih kepada pewarnaan tampilan untuk folder ya. Folder-folder yang akan kita tampilkan di file explorer contohnya. Jadi warna inilah yang akan kita atur, mau warna biru, hijau atau merah atau sebagainya, ini tergantung sesuai dengan selera kita ya. Jadi teman-teman bisa atur aja sesuai keinginan kita. Nah, di sini juga ada namanya tampilan Ubuntu desktop ya. Ya karena dia berbasis Ubuntu ya, di bahasanya sebagai Ubuntu desktop. Ya, kita lihat di sini eh, size ya, desktop icon size. Jadi ada desktop icon size ini kalau kita lihat secara default yang saya tampilkan di sebelah kiri, saya geser dulu ya. Nah, saya geser dulu. Nah, kalau kita lihat di sebelah kiri sini, tampilannya itu adalah tampilan mode small. Nah, kita lihat ya, kalau kita rubah jadi apa nih? Ini adalah mode normal, ini mode large ya, semakin besar. Ada yang mode paling kecil namanya tiny ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini adalah show home folder. Artinya kalau misalnya teman-teman menampilkan, apakah teman-teman hendak menampilkan folder My Document teman-teman di layar monitor apa tidak. Kalau di Ubuntu atau di Linux ini, dia dinamakan sebagai home folder. Kalau di Windows itu sebagai namanya My Document ya. Oke. Sampai di sini paham ya teman-teman. Nah, oke. Kalau kita nggak mau aktifin, tinggal dimatikan saja, dia akan hilang ya. Kita lihat tidak muncul lagi. Tapi kalau kita akan mau aktifkan, dia akan muncul lagi di sini. Oke. Selanjutnya, di sini ada namanya aplikasi ya teman-teman. Teman-teman lihat di sini. Sorry. Di sini teman-teman bisa melihat di sini ada berbagai aplikasi yang bisa teman-teman customisasi di sini. Bisa lihat di sini aplikasi yang sudah terinstall ya, yang terinstall di dalam OS teman-teman ya. Jadi di sini ada berbagai macam aplikasi. Ketika teman-teman klik sebelah panah kanan ini, dia akan memunculkan layar baru di sini. Di sini ada settingan Ada settingan notifikasinya, ada tes settingannya auto start. Maksudnya apa? Jadi ketika teman-teman ada semacam aplikasi teman-teman yang terinstall ini ada memiliki pembaruan ya secara online, biasanya dia secara otomatis dia mengecek ada pembaruan nggak di dalam aplikasi itu. Biasanya otomatis dia akan memberikan notifikasi bahwa ada pembaruan software baru nih yang harus dilakukan. Nah, kalau teman-teman menghendaki pemberitahuan itu muncul, maka ini harus diaktifkan seperti ini. Jadi ada ditandai dengan button berwarna biru ya, dan ini dia punya indikatornya digeser ke sebelah kanan. Nah, yang kedua adalah auto start ya. Kalau auto start ini kalau misalnya teman-teman menghendaki program ini dijalankan otomatis, langsung terbuka secara full layar mungkin ya, ketika komputer itu dinyalakan. Nah, kalau teman-teman menghendaki seperti itu, ya itu langsung nyalakan aja. Jadi teman-teman langsung bisa dinyalakan. Nah, itu tergantung support aplikasi ya teman-teman. Kalau aplikasinya mensupport untuk bisa auto start ya dia akan aktif ini ya. Kalau nggak support ya tentunya tidak bisa dinyalakan. Ya. Ini juga seperti itu. Ada aplikasi-aplikasi additional, contohnya ya seperti ini, yang aplikasi merupakan aplikasi bawaan ya. Ini aplikasi-aplikasi bawaan daripada sistem operasi ini ya. Jadi teman-teman bisa customisasi lagi untuk notifikasinya. Jadi boleh di on kan atau boleh di off kan ya, tergantung teman-teman nantinya ya. Nah, di sini juga ada namanya untuk setting ya. Nah, ini kalau misalnya mau menghidupkan fitur application search atau search location dan sebagainya. Jadi fitur pencarian. Kalau fitur pencarian ini kalau teman-teman bisa aktifkan secara per aplikasi ataupun secara umum keseluruhan ya. Nah, di sini bisa dilihat sih ada indikatornya. Ini semuanya secara default ditampilkan dalam posisi nyala semua. Tapi kalau teman-teman menghendaki hanya tertentu aja, boleh silakan. Ada yang mesti dimatikan, silakan dimatikan. Kalau ada yang lain mesti dinyalakan, silakan dinyalakan ya. Oke. Itu sekilas dari sisi
menu setting ya, menu control panel lah kalau untuk versi Windows. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, kalau di area taskbar, sebelah kiri kita disuguhkan dengan tampilan seperti untuk perakiran cuaca ya, misalnya berapa derajat kita di lokasi kita ya, baru perakiran cuaca sepanjang 1 minggu ke depan ya. Dan ini bisa di custom ya teman-teman, mau di negara mana nantinya kita pengen lihat boleh diatur ya. Jadi teman-teman bisa atur di sini ya. Jadi bebas ya. Oke. Selanjutnya di area tengah di sini, ini merupakan shortcut yang bisa teman-teman customisasi untuk mempercepat pembukaan aplikasi ya. Jadi bisa taruh di area taskbar, selain di desktop bisa taruh di area taskbar ya, seperti ini. Jadi misalnya kalau saya mau klik Google Chrome contohnya, teman-teman tinggal klik Google Chrome ya. Ya seperti ini ya. Otomatis nanti dia akan membuka Google Chrome ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau di sebelah kanan sini ada tampilan waktu, ini standar ya teman-teman. Ada tampilan tanggal, tampilan waktu ya, baru tampilan cuaca ya. Baru ini zona area notifikasi. Nah, kalau untuk nanti teman-teman berpikir untuk merubah contohnya merubah tampilan desktop ya lewat klik kanan contohnya, itu juga kalau di Windows, yang terjadi di Windows ini juga bisa berlaku di Anduin OS ini ya teman-teman, bisa diklik kanan ya, dan itu juga muncul kurang lebih mirip ya dengan menu yang ada di Windows ya. Nah, di sini ada change background ya, desktop icon setting, display setting, sama ya kurang lebih. Kalau mau berubah change background tinggal klik ya, sama, dia akan balik seperti yang di menu tadi yang saya tunjukin ya. Jadi seperti itu. Baru kalau desktop icon juga gitu, mau normal, besar ya atau kecil, itu juga dia langsung merujuk ke situ ya. Jadi ada shortcut klik kanan yang bisa mengarahkan kita ke menu setting yang ada di layar setting sebelumnya ya, sudah saya tunjukkan. Nah, kira-kira seperti itu untuk dari sisi Windows ya. Nah, sekarang tentunya jadi pertanyaan buat kita ya, kira-kira ada nggak sih kalau untuk aplikasi yang umumnya digunakan sehari-hari di Linux itu, misalnya Microsoft Office ya, seperti Microsoft Office dan sebagainya. Ini kira-kira kalau penampakannya di Linux itu seperti apa? Nah, kalau Microsoft Office, kalau misalnya kita ingin menjalankan Microsoft Office secara secara normal untuk di setup ke Linux, lingkungan Linux, tentunya memang perlu ada namanya perangkat perantara ya, seperti perangkat Play on Linux ya, atau Wine dan sebagainya. Jadi perlu ada semacam software perantara dulu, baru bisa diinstalkan Microsoft Office, sehingga dia bisa dijalankan secara seolah-olah merupakan bawaannya Linux ya. Jadi bisa running smooth di Linux ya. Nah, namun memang walaupun istilah kata itu berhasil diinstal di Linux untuk Microsoft Office-nya, itu tentunya tidak akan sesmooth kalau misalnya kita menggunakan aplikasi Office yang memang betul-betul originalnya, setupnya itu bisa jalan secara sempurna di Linux tanpa ada perantara. Salah satu contoh diantaranya adalah saya menggunakan di sini ada namanya OnlyOffice ya. Saya klik dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat di sini, OnlyOffice ini sendiri boleh dibilang satu aplikasi yang setara dengan Microsoft Office fungsinya ya. Ekstensi filenya pun sama persis. Jadi ketika teman-teman akan membuat satu file di sini dan membagikan kepada penerima atau teman-teman yang lain yang menggunakan Microsoft Office, mereka bisa membuka dan mengakses dan mengedit filenya itu tanpa ada kendala. Karena apa? Format filenya kurang lebih sama persis
Tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi ketika kita akan membuka file, ya, contohnya kita akan membuka file Word, ya, seperti ini. Teman-teman lihat layarnya sama ya teman-teman ya. Dan ketika kita akan melakukan save dokumen, dia akan mengarahkan ke folder mana yang akan kita simpan. Bisa ya teman-teman, bisa diatur ya. Teman-teman mau bikin folder baru pun bisa. Mau bikin seperti ini, misalnya testing, folder testing. Dan kita akan menyimpan di area itu. Kita tinggal tentukan aja nama filenya. Nama filenya apa? Ya, test contohnya. Tinggal kita klik save. Ya, secara otomatis dia akan membuat satu file namanya test.docx. Kurang lebih sama ya teman-teman. Dengan kalau kita menggunakan Microsoft Office, dia akan membuat ekstensi yang sama kalau kita menggunakan Microsoft Word, ya. Nah, jadi seperti itu. Begitu juga kalau kita akan membuka dengan Excel, ya. Excel seperti itu juga, ya. Jadi kalau kita mau Excel, misalnya kita akan mau bikin apa, saya asal-asalkan aja ya, kurang lebih seperti ini, ya. Mau bold, italic, dan kita lihat fontnya pun sendiri adalah merupakan font yang bisa kita pilih dengan font standar Microsoft ya. Ada Arial Black ya, macam-macam ya, Comic Sans ya, ada juga Times New Roman ya, ada teman-teman. Jadi artinya ini tidak akan berbenturan ketika dikirim ke pengguna Microsoft Office karena memang betul-betul sama ya, mirip. Cuma mungkin ya ibaratnya kalau kita pakai mobil ya, mobilnya itu kelasnya sama tapi vendornya beda ya. Misalnya kalau kita pakai Toyota, misalnya Toyotanya Toyota Avanza ya, kalau misalnya yang kalau Daihatsu ya pakai Daihatsu Xenia contohnya. Sorry, ini bukan promosi ya, bukan promosi mobil, tapi ini saya ilustrasikan kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, dan ini bisa teman-teman save ya. Ya, tinggal save. Arahkan tinggal save. Contohnya testing juga, testing Excel. Nama filenya. Teman-teman tinggal save aja ya. Maka yang muncul adalah di sini teman-teman lihat filenya. Testing Excel.xlsx. Jadi seperti itu ya. Dan segala macam formula yang ada di sini teman-teman bisa gunakan sama persis seperti teman-teman bekerja dengan Microsoft Excel. Tidak ada beda sama sekali ya. Rumusnya sama ya. Kurang lebih itu. Dan PowerPoint juga seperti itu. Kalau teman-teman akan mau bekerja dengan PowerPoint sama ya teman-teman. PowerPoint juga ada ya. Seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali ya. Nah, itu sekilas penampakan kalau misalnya kita akan menggunakan Office ya. Terus apalagi contohnya? Oh, ternyata kita akan mau pakai aplikasi WhatsApp. Nah, kalau WhatsApp itu saya menggunakan SubSub nih, seperti ini nih. Ini adalah aplikasi WhatsApp-nya Linux ya. Pertanyaan, bisa nggak diinstal WhatsApp Windows ke Linux? Kalau saya jawab, WhatsApp itu punya satu ketentuan ya, memang dia nggak bisa diinstal di Linux ya untuk aplikasi bawaannya. Tapi ada dua cara kalau di Linux kalau kita mau pakai. Apakah kita menggunakan aplikasi bawaan Linux seperti ini, contohnya SubSub, atau mungkin kita bisa juga pakai via browser ya, itu bisa, sangat dimungkinkan. Namun memang kelemahannya tidak akan bisa melakukan voice call ya, kalau sebagaimana layaknya kalau WhatsApp itu kalau dijalankan di Windows. Kalau di Windows kan pasti bisa kita WhatsApp call ya, tapi kalau di sini tidak bisa. Nah, dan juga berbagai aplikasi lain yang teman-teman bisa gunakan, contohnya yang jalan di Windows itu pasti ada semua di Linux ya, misalnya seperti Google Chrome ya. Atau mungkin kalau teman-teman punya pertimbangan untuk misalnya menginstal aplikasi browser Microsoft Edge contohnya di layanan App Store-nya Android OS juga, ini ada ya, ada menu software di sini, ada juga di sini kita bisa cari contohnya
mencari browser yang berbasis Microsoft, ya. Ada ya teman-teman, atau aplikasi-aplikasi lain juga ya, aplikasi misalnya teman-teman misalnya, aduh saya butuh namanya saya membutuhkan aplikasi Adobe Photoshop contohnya. Nah, di Linux juga ada aplikasi Adobe Photoshop yang mirip sekali, mirip seperti itu, yang namanya Gim ya. Nah, itu juga bisa kita gunakan. Ya, kita lihat ya di sini. Nah, ini sudah muncul. Teman-teman tinggal nyari di sini ya. Nyari di sini aplikasi apa contohnya. Tadi kita akan mau cari Microsoft. Kita lihat. Ada beberapa aplikasi Microsoft yang tersedia ya di sini. Nah, lihat teman-teman. Penampakannya, teman-teman bisa lihat ya. Ini ada Microsoft Edge di sini. Nah, teman-teman bisa pakai di sini ya. Tinggal teman-teman klik, tinggal di install. Jadi artinya kebiasaan untuk menggunakan browser Microsoft pun bisa kita bawa di sini. Jadi segala macam hal yang program yang ada di di Microsoft di Windows, pada dasarnya semuanya itu sudah tersedia versi tandingannya di Linux ya. Dan kelebihannya di Linux ya, ketika teman-teman mempertimbangkan untuk migrasi ke Linux, semuanya itu dapat teman-teman lakukan, dapat teman pakai dengan bebas tanpa bayar sepeser pun. Tentunya berbeda dengan Microsoft ya. Ketika teman-teman akan menggunakan Microsoft, setiap program itu pasti akan kita harus ada biayanya yang harus kita keluarkan untuk kita menggunakan secara original ya. Ya tentunya kalau kita mau pakai bajakan bisa-bisa aja, tapi masalahnya itu kan kelemahannya lah kita melanggar hukum. Yang kedua tentunya mengandung potensinya OS kita itu rentan terhadap bahaya keamanan. Itu saja. Jadi saya sangat lebih sarankan kalau teman-teman ingin hendak komputer teman-teman itu aman dan data-data teman-teman juga aman dan juga terjaga dengan baik dan bebas dari potensi-potensi malware ya. Ya tentunya mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan untuk menggunakan OS dan aplikasi alternatif berbasis Linux ya. Nah, kalau untuk user friendly lebih saya pertimbangkan salah satu pilihannya adalah menggunakan Arduino OS-nya teman-teman. Jadi ini akan sangat memudahkan Anda untuk beradaptasi secara lebih cepat dan Anda bisa lebih cepat melakukan produktivitas Anda dengan baik ya. Saya kira itu dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada update selanjutnya materi ini, kelanjutannya saya akan juga update di channel saya. Ya, jangan lupa nanti teman-teman boleh tinggalkan komentar di video saya kalau misalnya ada yang mesti kita bahas lebih lanjut atau saran dan ide mungkin bisa disampaikan di situ. Nanti itu akan jadi masukan bagi saya untuk saya akan kembangkan untuk video-video selanjutnya. Silakan klik subscribe dan komen video saya. Sampai jumpa.